Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Mulyani dari SMAN 1 Majalengka. Pembahasan untuk pertemuan hari ini adalah tentang senyawa hidrokarbon. Pada mulanya, senyawa karbon disebut sebagai senyawa organik. Senyawa organik hanya terdapat dan hanya bisa dihasilkan oleh organisme hidup. Anggapan tersebut terpatahkan oleh ahli kimia Jerman yaitu Friedrich Wöhler. Friedrich Wöhler berhasil mensintesa senyawa organik dari senyawa anorganik di laboratorium. Salah satu kelompok senyawa karbon yang sangat vital bagi kehidupan adalah hidrokarbon. Dalam penamaan senyawa alkana bercabang atau menurut IUPAC merekomendasikan 4 aturan sebagai berikut. Aturan pertama, rantai utama induk, nama senyawa sesuai dengan nama rantai induk, yaitu rantai karbon yang terpanjang. Aturan kedua, penomoran rantai induk. Penomoran rantai induk dimulai dari ujung rantai induk yang terdekat dengan cabang atau substituen. Aturan ketiga, penomoran cabang alkil. Cabang harus menempati nomor yang sederhana mungkin. Aturan keempat, penyusunan cabang banyak. Contohnya, 1. CH3 rantai induk pertama yaitu rantai yang terpanjang dan cabangnya yaitu metil. Jadi penomoran dari ujung yang terdekat ke cabang. CH3, CH2, 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 CH3, maka cabang itu alkilnya adalah metil. Jadi namanya di nomor 2 ada metil dan induknya pentana. Contoh yang kedua, induknya itu ada 5, tapi penomoran dimulai dari yang kedua dan penamaan alkilnya itu berdasarkan abjad. Jadi 3 metil, 3 etil, 2 metil, pentana. Tata nama IUPAC untuk hidrokarbon tak jenuh. Prinsip-prinsip dalam tata nama alkena dan alkuna adalah sebagai berikut. Nama alkena dan alkuna sebagai nama rantai induk. 2. Yang dipilih sebagai rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. 3. Penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang terdekat dengan ikatan rangkap. 4. Nama rantai induk ditulis dengan menyebutkan nomor letak ikatan rangkap, terutama untuk hidrokarbon tak jenuh dengan jumlah atom karbon sebanyak 4 atau lebih. Contohnya, ikatan rangkap terletak pada nomor 2 dan cabang terletak pada nomor 5, maka dibacakan secara IUPAC. Di nomor 5 ada metil, di nomor 2 ada ikatan rangkap jadi 2 heksena. Jadi nama IUPAC adalah 5 metil heksena, 2 ena. Di nomor 2 ada ena. Contoh yang kedua, sekarang ikatan rangkapnya ada 2 di nomor 1 dan di nomor 2. Jadi nama IUPAC-nya 1, 2 buta di ena. Kalau ada di ujung di nomor 1 dan di nomor 4, di nomor 3, maka 1, 3 buta di ena. Isomer hidrokarbon terdiri dari isomer struktur dan isomer ruang. Isomer rantai, di isomer struktur terdiri dari isomer rantai, isomer gugus fungsi, dan isomer posisi. Dan isomer ruang, isomer aktif, dan isomer geometri. Sumber-sumber bahan bakar fosil berupa minyak bumi dan gas alam, di mana kegunaannya adalah metana bahan bakar untuk memasak, bahan baku untuk bahan-bahan kimia,
Yang kedua, etana, bahan pendingin untuk sistem pendingin pada suhu rendah. 3, propana, komponen utama LPG. 4, butana, bahan baku pembuatan karet sintetis. Alkena, sumber-sumbernya alkena alami tidak sebanyak alkana. Alkena sintetis dapat dibuat melalui reaksi pemecahan atau cracking alkana. Kegunaannya, etena, monomer untuk pembuatan polimer polietana. Propena, penomoran untuk pembuatan polipropilena. Dan ketiga, butena, bahan baku untuk pembuatan polibutadiena. Alkuna, sumber-sumbernya alkuna dapat diperoleh dari gas rawa, batu bara, dan minyak dalam jumlah yang terbatas. Kebanyakan alkuna diperoleh sebagai senyawa sintetis. Kegunaannya, asetilena banyak digunakan sebagai obor dalam pengelasan logam. 2, asetilena juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan senyawa-senyawa organik. 3, metil asetilena juga digunakan dalam proses pengelasan. Reaksi-reaksi utama hidrokarbon. Pertama, reaksi adisi, yaitu ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Eliminasi, ikatan tunggal menjadi rangkap. Dan substitusi, penggantian gugus jenis ikatan tidak berubah. Reaksi pembakaran, yaitu dengan penambahan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Alkana jika dibakar akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Contohnya normal heksana dibakar maka akan menghasilkan 6 CO2 ditambah 7 H2O. Reaksi pembakaran tak sempurna adalah akan menghasilkan CO dan ditambah C ditambah H2O. Reaksi alkana. Yang kedua, reaksi pemecahan rantai atau cracking, yaitu hidrocracking berkatalis. Alkana rantai panjang akan diubah menjadi alkana lebih pendek. Cracking berkatalis, alkana rantai panjang akan berubah menjadi pentena dan alkana lebih pendek. Reaksi substitusi halogen atau halogenisasi. Yaitu dengan penambahan senyawa-senyawa halogen. Reaksi-reaksi alkena sederhana. 1. Adisi alkena dengan hidrogen atau hidrogenisasi, maka ikatan rangkap akan dipecah menjadi ikatan tunggal. Contohnya, 1 butena dihidrogenisasi dengan katalis platina, maka dia akan berubah menjadi normal butana. Adisi alkena dengan halogen atau halogenisasi dengan golongan 7A, maka ikatan rangkap akan pecah menjadi ikatan tunggal, di mana golongan 7 yang banyak digunakan adalah klor, brom, dan iod. Contohnya 1 butena ditambah gas klor, maka akan menghasilkan 1,2 diklorobutana. 3. Adisi alkena dengan asam halida, yaitu alkena diadisi dengan HX atau asam halida, maka akan didapat haloalkana, di mana HX itu terdiri dari HCl, HBr, dan HI. Contohnya 1 butena diadisi dengan asam klorida, maka akan didapat 2 klorobutana. Adisi alkena dengan air atau hidrasi, maka alkena akan dihidroksi alkana atau alkohol, jadi akan menghasilkan alkohol, di mana H+ di atas tanda reaksi bolak-balik menunjukkan bahwa reaksi berlangsung dalam media larutan asam. Yang contohnya 1 butena ditambah air, maka akan menghasilkan 2 hidroksibutana
atau 2-butanol. Reaksi-reaksi alkuna sederhana. Alkuna direaksikan dengan A menghasilkan alkena atau diadisi lagi akan menghasilkan alkana. Reaksi alkuna sederhana. Pertama, hidrogenisasi dengan katalitik alkuna menjadi alkana. Jadi, alkuna siga dihidrogenisasi dengan H2 katalis platina atau nikel, maka akan didapat adalah senyawa alkana. Contohnya 1 butuna ditambah hidrogen, gas hidrogen dengan katalis platina, maka akan didapat normal butana 100%. 2 butana dihidrogenisasi dengan platina sebagai katalis, maka akan didapat normal butana 100%. Yang kedua, hidrogenisasi katalitik alkuna menjadi cis alkena. Alkuna jika dihidrogenisasi dengan barium sulfat sebagai katalis, maka akan didapat cis alkena. Contohnya 2-heksuna dikatalis dengan nikel brom, direaksikan dengan hidrogen, maka akan didapat cis 2-heksena. 3. Hidrogenisasi katalitik alkuna menjadi transalkena. Alkuna ditambah natrium atau amoniak, maka dia akan didapat transalkena. Contohnya 2-heksuna dengan katalis natrium atau amoniak, maka akan didapat trans 2-heksena. 4. Adisi alkuna dengan halogen, yaitu golongan 7 Cl atau brom, maka akan didapat cis dan trans. 2-heksuna contohnya direaksikan dengan brom, maka akan didapat trans 23 di bromoheksana dan cis 23 di bromoheksena.